Jadi Venturi ini dari atas ini, yang ini ya, ini adalah sumber udara yang dihisap ya. Dan dari sini, dari sini, ini adalah sumber air. Halo, selamat pagi teman-teman Jure Farm dimanapun teman-teman berada saat ini. Kali ini kita kembali lagi teman-teman membahas kolam kita yang sederhana ini. Dan di sini teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum kita melanjutkan video ini, kita membahas nanti tentang kolam ini. Ada baiknya teman-teman yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe jika teman-teman tertarik dengan video ataupun channel dari YouTube Jure Farm, dan juga tekan like jika teman-teman suka, dan share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian juga ada yang suka dengan budidaya ikan nila. Baiklah teman-teman, ini yang mau saya bahas adalah bagaimana kita cara berbudidaya di pekarangan rumah dengan sederhana seperti itu ya. Oke teman-teman, di sini saya mau bahas lagi sedikit tentang Venturi ya. Venturi itu adalah memasukkan air ke dalam kolam beserta gelembungnya ya. Nah, apa pentingnya Venturi pada kolam ya? Sangat penting. Karena Venturi ini bentuknya seperti ini ya. Ini adalah Venturi teman-teman. Maaf teman-teman kalau ikan ini kita datang, dia akan mendatangi kita seperti itu. Venturi itu yang ini teman-teman. Itu ada air di situ dengan mengeluarkan gelembung gitu. Nah, Venturi ini dapat meningkatkan DO air ya, DO air dengan cara mengeluarkan air sekaligus menghisap oksigen. Jadi Venturi ini memang udah terbentuk sedemikian rupa yang menyebabkan air dan oksigen itu sama-sama masuk ke dalam kolam. Nah, bagaimana dia bekerja? Sebenarnya gini teman-teman. Ini saya punya Venturinya ya. Jadi Venturi ini dari atas ini, yang ini ya, ini adalah sumber udara yang dihisap ya. Dan dari sini, dari sini, ini adalah sumber air. Dari sini air yang keluar nanti bersama oksigen seperti itu ya. Jadi teman-teman yang susah ya membuat Venturi di rumah dengan cara sendiri, mending teman-teman beli aja ya. Ini beli paling ya 30.000 gitu ya. Ini yang setengah in ya teman-teman ya. Yang setengah in, kekuatannya keluar kayak gini. Satu ini. Dan di situ masih ada lagi keluar air ya. Masih juga ada keluar air. Di sana belum saya buat Venturi karena masih manual aja gitu loh, manual aja. Untuk kekuatan Venturi sendiri untuk saat ini saya menggunakan pompa 200 watt, pompa Sanyo ya, 200 watt, dan keluarnya seperti ini teman-teman. Tapi memang di sini saya nggak keluarin, sini nggak keluarin, sini nggak keluarin dengan Venturi. Yang pakai Venturi di sini aja. Nah, kenapa saya pakai Venturi? Karena saya memperhitungkan debit air yang masuk itu harus banyak, satu, dan oksigen yang masuk ke dalam harus banyak. Kenapa? Karena di sini populasinya padat ya. Venturi adalah salah satu hal yang penting di kolam ini, karena tanpa Venturi kotoran di dasar itu tidak akan keluar ya, tidak akan ada pergantian air di sini, kurang gitu ya.
Mungkin kalau tidak buat venturi bisa, tapi titik aeratornya mungkin ditambah lagi satu lagi. Dan juga saya lihat ikan juga sebenarnya butuh ini teman-teman, butuh arus gitu ya. Jadi venturi ini adalah satu hal yang membuat arus di dalam kolam. Teman-teman bisa lihat ya arusnya ini. Jadi arus ini seperti air deras gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini, saya zoom ya. Nah, ini adalah venturinya teman-teman ya. Ini adalah venturinya. Ini ketutup sama ikan. Nah itu ya, itu adalah venturinya. Dia mengeluarkan oksigen dan mengeluarkan air gitu. Nah, jadi teman-teman yang mau padat tebar, menurut saya ya, usahakanlah ya ada arus di dalam ini, dan pergantian air juga usahakan sangat cepat gitu ya, supaya kotoran ikan yang kita kasih melalui pakan itu ya, itu bisa cepat terganti ya. Air ini fresh terus. Dan ini teman-teman nggak 24 jam. Sebenarnya kalau kita mau irit lagi, sebenarnya ini bisa hanya 20% sehari kita ganti gitu. Kalau mau padat tebar seperti ini ya. Karena sebenarnya ya kalau nggak kita ganti juga dalam seminggu bisa saja, yang penting pakan itu bisa terurai gitu. Tapi masalahnya untuk mengurai kita butuh proses-proses lagi gitu ya. Proses-proses apa? Proses yang tidak simple ya. Jadi kita harus memasukkan probiotik, atau kita harus memasukkan zat-zat apa gitu untuk mengurainya. Nah, oleh sebab karena hal itu rumit menurut saya, maka saya dengan keadaan alam saya seperti ini, saya memanfaatkan seperti ini saja gitu. Jadi tidak ada penguraian kotoran di dalam ini, sehingga kotoran itu langsung keluar. Kenapa bisa langsung keluar? Karena adanya venturi tadi yang memberi masuk air dan arus gitu ya, dan oksigen. Itulah nilai plus 1 dari venturi ini ya. Jadi teman-teman yang mempunyai sistem ras, menurut saya ya ini sangat cocok ya untuk teman-teman ya. Teman-teman tinggal beli gini ya, gunakan pompa yang agak gede, gunakan listrik murah lah ya. Listrik murah itu listrik bisnis mungkin ya, karena listrik bisnis dia lebih ringan, lebih kecil gitu, biayanya kita keluarkan. Kita bisa menggunakannya 24 jam teman-teman ya, bisa menggunakan 24 jam. Mungkin teman-teman bisa menggunakan 2 pompa supaya awet gitu ya. Nah, tapi ya itu semua pilihan ya, tergantung pada pilihan teman-teman. Jika teman-teman ingin padat tebar, dan ini masih penelitian ya teman-teman, masih eksperimen, masih belum tahap akhir. Tapi kalau kita lihat gedenya sih udah masuk nih kayaknya ya. Udah segini-segini ya, dan tingkat kematian juga menurut saya rendah sekali ya, karena memang ini ya ukurannya udah segini-segini. Ada yang gedenya segini-segini ya, ini ya. Jadi ini menurut saya ya, walaupun dia padat, ikan-ikannya padat, masih tetap sehat gitu teman-teman. Jadi ya sistem ini sangat cocok untuk ikan ini, menurut saya sangat cocok. Jadi teman-teman, jika mau memelihara ikan 300 ekor cukup menurut saya ini. Dengan sistem ras bisa, tapi teman-teman bikin filter yang agak banyak itu, dan usahakan filter pertama itu sering-sering dikuras saja ya, supaya apa, kotoran itu kita buang, karena kita nggak manfaatkan kotoran di sini ya. Kotoran dibuang supaya tidak mampet nanti di filter kedua, filter ketiga ya teman-teman ya, atau filter biologis teman-teman nggak kotor banget gitu.
Jadi sering-sering dikuras filter pertamanya kalau sistem ras. Menurut saya ya. Jadi kalau sistem seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, ikannya gimana, gelembung udaranya gimana ya. Hasilnya lumayan ya teman-teman ya. Lumayan bagus gitu melihat kondisi ikan ini ya. Jadi teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan tentang Venturi ya. Mungkin ini sedikit masukan saja hari ini ya, tapi masih banyak hal yang perlu kita bahas di sini sebenarnya. Dan sebagai catatan teman-teman, jika teman-teman menggunakan sistem seperti ini sirkulasi, memang jarang sekali ada penyakit ya. Saya pun nggak tahu kenapa, jarang sekali, mungkin karena airnya terus berganti ya. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman yang menggunakan sistem-sistem lain ya, seperti sistem ras ya, ini cocok teman-teman gunakan supaya ada pembentukan arus dan juga gelombang dan juga oksigen tambahan seperti itu ya. Jadi ini penting untuk, menurut saya, untuk sistem ras lah ya, dan sistem sirkulasi ini sangat penting. Gelombang, arus, oksigen ya. Gelombang, arus, oksigen itu yang perlu di air. Untuk pengolahan airnya itu masing-masing kita. Untuk filterisasi itu masing-masing peternak ya. Caranya sendiri beda-beda, semua beda-beda ya. Yang penting air sehat, itu tujuannya satu aja, supaya air sehat dan ikan sehat. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan teman-teman. Nah, pengalaman ini kita sharing ke teman-teman supaya ya makin banyak hal-hal yang bisa kita sharing lah pada teman-teman. Itu dulu mungkin teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanya di kolom komentar. Akhir kata kami Jorefarm mengucapkan banyak terima kasih. Salam ternak dari Jorefarm.